Di tengah lautan informasi yang luas banget, gimana sih cara kita menemukan arah? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bareng-bareng membangun sebuah kompas. Kompas buat mencari kebenaran. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam? Setiap hari, kita itu dibanjiri data, opini, pilihan, yang rasanya tuh nggak ada habis-habisnya. Mencari jawaban yang paling benar, itu rasanya kayak nyari setetes air tawar di tengah samudra. Susah balut kan? Nah, ini dia masalah utamanya. Kebanyakan pilihan malah bikin kita jadi lumpuh, nggak bisa gerak. Kita jadi tersesat di antara cabang-cabang informasi, muter-muter di situ aja, dan akhirnya kita malah lupa tujuan awal kita itu apa, yaitu nemuin akar kebenarannya. Jadi, gimana caranya kita keluar dari labirin ini? Jawabannya adalah kita butuh sebuah filter. Yuk kita bedah konsep yang pertama, kebenaran akar. Ini adalah cara kita memisahkan mana yang inti dan mana yang cuma sekedar kebisingan. Oke, coba diperhatikan. Ini pembedaan yang krusial banget. Di satu sisi, kita punya kebenaran akar. Anggap aja ini fondasi yang kokoh, yang stabil, yang udah teruji. Nah, di sisi lain ada kebenaran cabang. Ini isinya opini, selera, hal-hal yang subjektif, yang jumlahnya bisa jutaan. Gini deh contohnya, milih makanan yang enak itu kebenaran cabang. Tapi memastikan makanan itu aman buat dimakan, nah itu baru dekat-dekat ke kebenaran akar. Jadi, apa sih sebenarnya kebenaran akar itu? Ini bukan jawaban untuk segalanya ya, tapi ini adalah fondasi yang bisa kita pegang. Tujuannya apa? Efisiensi. Biar kita bisa berhenti muter-muter nggak jelas dan akhirnya bisa mulai melangkah maju. Biar gampang, bayangin aja sertifikat halal atau sertifikat kesehatan di restoran. Sertifikat itu adalah kebenaran akarnya. Karena Anda percaya sama sertifikat itu, Anda jadi bisa bebas milih menu apapun. Itu kebenaran cabangnya, tanpa perlu repot-repot bawa tiap makanan ke lab kan? Tapi pertanyaannya, gimana kita tahu kalau sebuah kebenaran itu cukup kuat buat dijadiin akar? Oke, kita masuk ke bagian kedua. Derajat kepercayaan, dan gimana cara kita mengukurnya secara praktis. Nah ini nih pertanyaan yang sering banget ngejebak kita. Apa kita harus nunggu sampai 100% yakin yang mungkin nggak akan pernah datang? Atau ada cara lain yang lebih masuk akal? Disinilah muncul sebuah alat ukur yang sangat praktis. Waktu. Jadi begini, kalau sebuah ide atau prinsip udah terbukti benar dan konsisten selama lebih dari 100 tahun, kira-kira satu rentang hidup manusia, nah itu artinya ide tersebut punya bobot yang kuat buat kita jadikan dasar kepercayaan. Intinya tuh gini, kita nggak nyari kebenaran yang berlaku untuk selamanya sampai kiamat, bukan. Yang kita cari adalah apa yang udah teruji oleh waktu dalam skala yang relevan buat hidup kita sebagai manusia. Ini soal kepercayaan yang praktis, bukan kepastian yang absolut. Sekarang kita masuk ke perubahan pola pikir yang penting banget. Salah satu penghalang terbesar kita buat nemuin arah adalah obsesi kita untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna, yang total 100%. Oke, kita ambil contoh yang gampang banget. Apa itu singa? Ya, definisinya ini. Kelihatannya cukup jelas dan akurat kan? Kita semua langsung paham maksudnya apa. Tapi pertanyaannya, apakah ini definisi yang sempurna? Coba pikirin deh, kalau kita mau definisi yang benar-benar sempurna, kita harus ngebandingin singa dengan semua hal lain di alam semesta buat bilang, singa itu bukan apa. Seekor singa itu bukan bebek, bukan sepeda, bukan awan, dan seterusnya sampai miliaran hal lain. Yang nggak mungkin kan? Absurd banget. Tuh kan, buat memahami satu hal kecil secara sempurna aja udah mustahil, apalagi buat misteri-misteri kehidupan yang jauh lebih besar. Ini negesin lagi kalau kita tuh nggak bisa mastiin segalanya, makanya kita butuh pendekatan yang beda. Kita butuh kompas, bukan peta yang detailnya sempurna. Dan disinilah semua konsep tadi akhirnya nyambung jadi satu. Lupakan peta yang sempurna. Yang kita butuhkan itu adalah kompas kebenaran. Sebuah alat untuk menemukan arah mana yang paling mungkin benar. Kunci dari kompas ini adalah sebuah proses yang disebut mengerucut atau konvergensi. Jadi daripada kita periksa tiap cabang satu persatu, kita justru mencari ke arah mana sih semua bukti dan pilihan yang paling kuat ini cenderung menunjuk. Caranya gimana? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, mulai dari yang luas. Jangan coba periksa setiap pilihan satu-satu. Kedua, saring dan persempit. Contohnya, dari jutaan restoran, kita kerucutkan jadi 10 restoran dengan rating terbaik. Ketiga, baru kita amati. Ada nggak tren dari 10 pilihan teratas itu? Mungkin semuanya menunjuk ke satu jenis masakan atau satu lokasi tertentu. Nah, itulah arah konvergensinya.
Dan inilah inti dari kompas kebenaran. Mungkin kita nggak akan pernah tahu titik pastinya di peta. Tapi dengan kompas ini, kita bisa tahu dengan yakin ke arah mana kita sebaiknya berjalan. Kita memastikan arah kemungkinannya. Jadi, yuk kita ubah tujuan kita. Berhenti mencari jawaban akhir yang absolut untuk setiap masalah. Mulailah mencari arah yang paling mungkin, paling konsisten, dan paling bisa diandalkan. Itulah cara kita bebas dari kelumpuhan analisis. Dengan alat baru ini di tangan Anda, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa jawaban yang pasti, tapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih memberdayakan. Kemana Anda akan melangkah selanjutnya?